Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari Biologi 1. Di sini saya akan menanyakan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Sejarah Pertumbuhan Bahasa Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Junaida MPD. Terima kasih telah membimbing dan mengajarkan kami pelajaran bahasa Indonesia beberapa bulan belakangan ini. Adapun materi pembahasan yang akan dibahas pada bab ini yaitu 1. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia, 2. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, 3. Ragam bahasa Indonesia, 4. Kedudukan bahasa Indonesia, dan 5. Fungsi bahasa Indonesia. Pertama, sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Sejarah kelahiran bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua yang hingga kini masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau Nusantara. Penelitian lanjut yang dilakukan para ahli bahkan menemukan bahwa bahasa Austronesia ini juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa lain yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Sedari dulu bahasa ini merupakan bahasa penghubung antar negara di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan prasasti Kedudukan Bukit 683 Masehi, Talang Tuo 684 Masehi, Kota Kapur 686 Masehi, Karabarahi 686 Masehi yang menggunakan bahasa serupa. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan luar biasa di tengah-tengah masyarakat Nusantara Pigofetta yang mengikuti perjalanan Magellan mengelilingi dunia menuliskan kata-kata Melayu ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521. Padahal bahasa Melayu berasal dari bagian barat Nusantara. Hal tersebut adalah bukti kuat yang memperlihatkan bahwa bahasa Melayu pada zaman itu sudah menyebar luas hingga ke daerah Nusantara yang berada jauh di bagian timur. Ditambah lagi, menurut Jan Hagen van Mikasten, seorang pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia mengungkapkan bahwa bahasa Melayu bukan hanya sudah banyak digunakan saja, tetapi sudah dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Membandingkan orang Nusantara tidak bisa berbahasa Indonesia sama dengan orang Belanda yang tidak mampu berbicara bahasa Prancis yang sudah banyak dikenal dan diistimewakan oleh orang Belanda. Peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada zaman Belanda ketika Dewan Rakyat dibentuk pada tanggal 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Namun, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional melalui ikrar Sumpah Pemuda. Keinginan untuk memiliki semangat juang bersama agar merasa terlihat, terikat dan dalam satu bangsa dan bahasa adalah latar belakang dari ikrar. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Berikut adalah butir-butir ikrar Sumpah Pemuda yang salah satu poinnya adalah menetapkan bahasa Indonesia sebagai persatuan bangsa. Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan
bahasa Indonesia. Sayangnya, anggota Bumiputra tidak banyak yang memanfaatkannya. Masalah bahasa resmi kemudian muncul lagi ke permukaan dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Kongres itu menghasilkan dua keputusan penting, yaitu bahasa Indonesia menjadi satu bahasa resmi, dua bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan dan perundang-undangan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Tidak hanya Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu, tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahkan Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar bangsa ataupun antar pedagang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangan bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan diolek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar Rapat Pemuda pada 1928. Peristiwa ini membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat sampai sekarang. Sekarang bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini, pada bab 15, pasal 36 telah ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Demikianlah bagaimana bahasa Indonesia akhirnya lahir dan resmi menjadi bahasa nasional. Bangsa Indonesia terdapat 3 momen penting mengenai peresmiannya. Namun banyak ahli berpendapat bahwa kelahiran bahasa Indonesia itu justru terjadi pada 28 Oktober 1928 karena merupakan pemilihan, ikrar, dan pengukuhan bersama bangsa yang pertama menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tidak lama setelah kemerdekaan, bangsa kita mengadakan perubahan ejaan. Ejaan yang sebelumnya digunakan adalah ejaan Van Option, digantikan oleh ejaan Republik pada tanggal 19 Maret 1947. Setelah itu, pengubahan dan pengembangan ejaan pun terus terjadi. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang dan dikembangkan seiring berputarnya roda zaman. Begitu pula dengan ejaan yang menjadi salah satu bentuk perkembangan yang paling tampak dalam perubahannya. Berikut adalah perubahan ejaan bahasa Indonesia. 1. Ejaan Republik 1947, 2. Ejaan Pembaharuan 1957, 3. Ejaan Melindo 1959, 4. Ejaan Baru atau Ejaan LBK 1967, 5. Ejaan yang disempurnakan atau EYD 1972, 6. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI 2015. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka, problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya,
1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyetujo, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. 3. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. 5. Prasasti Karang Berahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra, bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia, bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seutuh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan analisis secara teoritis maupun secara problematik, pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikaji dari beberapa sudut pandang. Secara rinci, problematik pembelajaran bahasa Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pembelajaran bahasa tidak komunikatif. Pembelajaran bahasa yang disajikan secara diskrit pembelajaran. Rendahnya persepsi siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Pemanfaatan pokok, sumber belajar atau buku teks dalam pembelajaran, alat evaluasi yang tidak relevan. Adapun ragam-ragam bahasa Indonesia. 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara berkomunikasi. 2. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. 3. Ragam bahasa berdasarkan cara pembicara. 4. Ragam bahasa berdasarkan media. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bachmann 1990. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Dibedakan menjadi bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan lebih ekspresif di mana mimik, intonasi,
dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Hal ini bertujuan agar kita selalu menjaga kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa isyarat atau gestur atau bahasa tubuh adalah salah satu cara berkomunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. Bahasa isyarat biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki disabilitas dalam berkomunikasi. Bahasa tulisan adalah cara berkomunikasi yang dilakukan melalui simbol-simbol yang tertulis. Huruf menjadi simbol dasar dalam membentuk kata yang dirangkai untuk membentuk kalimat. Selain huruf, ada juga tanda baca untuk membantu mengumpulkan maksud dari kalimat lebih jelas. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam atau variasi bahasa berdasarkan cara penuturnya terbagi menjadi beberapa jenis. Ragam atau variasi bahasa pertama yang kita bisa lihat berdasarkan penuturnya adalah idiolek. Apa itu idiolek? Idiolek merupakan ragam bahasa yang dimiliki seseorang atau bisa dikatakan variasi bahasa yang bersifat perorangan. Ada dialek. Dialek merupakan ragam bahasa atau variasi bahasa yang dipakai oleh sekelompok anggota masyarakat. Variasi atau ragam bahasa ini digunakan oleh sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri atas ragam bahasa lisan dan tulisan. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi kondisi, ruangan, dan waktu. 3. Berlangsung cepat. 4. Sering berlangsung tanpa alat bantu. 5. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan yaitu tidak memerlukan orang atau teman bicara, tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu, berlangsung lambat, selalu menggunakan alat tulis, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Adapun keunggulan bahasa lisan dan keunggulan bahasa tertulis. Keunggulan bahasa lisan: 1. Berlangsung cepat, berlangsung tanpa alat bantu. Keunggulan bahasa tertulis: mempunyai bukti, dasar hukum kuat. Kelemahan bahasa lisan: tidak mempunyai bukti, dasar hukumnya lemah. Kelemahan bahasa tertulis: berlangsung lambat, memakai alat bantu. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa ini bisa dibedakan berdasarkan tingkat keformalan. Berdasarkan tingkat keformalan ini, Jos dalam hikmat membaginya menjadi bahasa beku atau frozen, ragam resmi atau formal, ragam usaha atau konsultatif, ragam santai atau casual, dan ragam akrab atau intimate. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu 1. Bahasa nasional. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, alat penghubung antar budaya, antar daerah. 2. Bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Fungsi bahasa Indonesia. Terdapat dua fungsi bahasa Indonesia. 1. Fungsi umum, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Bahasa sarana untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. 2. Sebagai alat komunikasi, untuk dapat berkomunikasi dengan baik seseorang menggunakan bahasa.
Satu, fungsi umum sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Di sini fungsinya bahasa sarana untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Sebagai alat komunikasi, untuk dapat berkomunikasi dengan baik, seseorang membutuhkan bahasa. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, untuk beradaptasi di lingkungan sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa seringkali dikaitkan dengan kepribadian seseorang. 2. Fungsi khusus mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Mewujudkan seni atau sastra, bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi belaka, namun juga merupakan alat untuk mewujudkan seni, dalam hal ini karya sastra. Mempelajari bahasa-bahasa kuno, bahasa menjadi bukti penting dari peradaban manusia. Mengeksploitasi iptek, bahasa membuat teknologi dapat dinikmati dan dapat menyebar ke berbagai sudut dunia. Sekian hasil presentasi saya yang telah saya buat. Jika ada tutur kata dan perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.